warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnama Muhammad Alif dan saya di sini seorang mahasiswa semester 1 dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Saya di sini akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Untuk video lebih lengkapnya silakan simak lebih lanjut. Nah, kira-kira kapan ya bahasa Indonesia itu dilahirkan dan kapan juga bahasa Indonesia itu dicetuskan? Bahasa Indonesia itu ya sebenarnya lahir bertepatan pada peristiwa Sumpah Pemuda, yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri ditetapkan sebagai bahasa Indonesia itu bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Sedangkan untuk sejarah bahasa Indonesia sendiri itu dimulai dari bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu digunakan pada abad ke-7, itu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau bahasa perantara untuk perdagangan, atau biasa disebut lingua franca. Bukan hanya di Nusantara, bahasa Melayu sebenarnya digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan dalam pencetusan bahasa Indonesia? Yang pertama itu adalah Muhammad Tabrani Soeharjo Wijitro. Nah, beliau ini merupakan tokoh yang berperan dalam pencetusan bahasa Indonesia, dan beliau juga merupakan seorang wartawan sekaligus politisi yang lahir di Pamekasan, Madura pada tanggal 10 Oktober 1904. Nah, beliau juga merupakan sosok yang gagasannya dimasukkan ke dalam butiran Sumpah Pemuda tahun 1928 di dalam butir ketiga, yang berisi yaitu kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, untuk tokoh yang kedua, beliau merupakan sosok yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu adalah Muhammad Yamin. Nah, beliau ini juga merupakan seorang tokoh yang berperan dalam pencetusan bahasa Indonesia pada tahun 1926 di Kongres Pemuda pertama. Nah, untuk tokoh yang ketiga yaitu adalah Raden Mas Soedarjo Djokro Sisworo. Nah, beliau ini merupakan sosok atau seorang tokoh pencetus Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938, yang mana hasil kongres tersebut yaitu adalah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa perantara dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Kira-kira ya, kenapa bahasa Indonesia itu diberikan nama bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah ditetapkan atau dicetuskan pada peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, penamaan bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Karena apabila bahasa Melayu tetap digunakan, itu akan menyebabkan imperialisme bahasa. Nah, apa itu imperialisme bahasa? Imperialisme bahasa atau imperialisme linguistik itu adalah pemaksaan bahasa yang dominan kepada orang-orang yang menggunakan bahasa lain. Efek dari imperialisme bahasa sendiri itu bisa menyebabkan hilangnya atau mengkucilkan budaya bahasa daerah yang lain. Nah, mari kita masuk ke pemahaman bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu sebenarnya merupakan suatu produk budaya. Oleh karena itu, sifat dari karakter bahasa sendiri tidak jauh berbeda dari sifat budaya lainnya, yang mana memiliki sifat karakter cair, luwes, merasuk, dan meresap kemana-mana, dan bahkan bisa mempengaruhi dan saling dipengaruhi. Oleh karena itu, tidak ada budaya yang asli dan steril yang tidak terpengaruhi oleh budaya lainnya. Terlebih lagi bahasa. Nah, apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dikreasi dari bahasa Melayu yang tinggi, yang mana juga diambil dari adaptasi bahasa-bahasa daerah Nusantara. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia juga terpengaruh dari bahasa budaya asing, yaitu dimulai dari bahasa Arab, bahasa India, Portugis, Belanda, hingga Inggris.
Artinya, sejak awal pembentukan bahasa Indonesia sendiri pun tidak mengingkari sifat cair dari sebuah bahasa, yang mana bahasa Indonesia sendiri dari awal pembentukannya atau dari awal kelahirannya sendiri itu konsep sejati dari kata asing itu tidak jelas. Karena pada masa Nusantara pra-Indonesia, Nusantara pada saat itu menjadi lalu lintas pusat dunia yang mana sudah dipengaruhi oleh budaya dan bahasa asing dimulai dari negara Arab, Inggris, India, Belanda, Portugis, dan negara lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, penjelasan saya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai bahasa negara, yang kedua sebagai bahasa nasional. Oke. Pertama saya akan menjelaskan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu adalah berfungsi sebagai bahasa resmi negara atau bahasa resmi kenegaraan. Habis itu sebagai pemersatu bangsa seperti yang ada di butir ketiga Sumpah Pemuda Indonesia. Selanjutnya sebagai identitas sebuah bangsa. Selanjutnya sebagai bahasa resmi tingkat nasional dan juga sebagai bahasa media massa. Nah, selanjutnya itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih sama kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang pertama itu adalah sebagai identitas atau jati diri sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Ya, dan selanjutnya itu adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa dan sebagai bahasa komunikasi antar suku dan daerah. Demikian penjelasan dari saya dari materi berjudul Sejarah Bahasa Indonesia demi melengkapi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.